Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah persiapan pemilu 2024 masuk tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Komisioner KPU Tabalong Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Apa kabar Bapak Muhammad Husain? Alhamdulillah baik Mbak Ergi. Alhamdulillah. Kalau misalkan Pak Husain sudah datang ke dialog, berarti tandanya semakin dekat dengan waktu pemilu. Iya benar sekali Mbak Ergi. Tahapannya itu sudah mulai beririsan ini Mbak Ergi. Iya, sudah semakin mendekat ya Bapak ya. Nah, saya langsung nih Pak, dalam persiapan pemilu 2024 ini, KPU Tabalong sedang gencar melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih ya Bapak ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan oleh Bapak tujuan dari kegiatan coklit tersebut seperti apa nih Pak? Oke baik Mbak Ergi. Di awal ini kan kita tahu bersama bahwa 3 elemen penting dalam pemilu maupun pemilihan itu adalah penyelenggara, peserta, dan juga pemilih. Nah, di momen coklit ini kita menyusun daftar pemilih. Nah itu jadi pelaksanaan coklit itu adalah proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang sudah kita sinkronkan antara daftar DP4 dari Didukcapil, Dirjen Didukcapil kita sinkronkan dengan daftar pemilih berkelanjutan kemarin kan. Nah itu jadi daftar pemilih yang kita cocokkan dan teliti. Nah itu disebut dengan daftar pemilih itu namanya. Nah jadi daftar pemilih itu dilakukan pencocokan dan penelitian langsung ke rumah pemilih tersebut, yaitu dicocokkan dan diteliti disesuaikan dengan KTP elektronik dan juga kartu keluarga yang dimiliki oleh penduduk yang calon pemilih tersebut. Jadi kami namakan itu pantarlih namanya. Petugas pemutahiran data pemilih itu langsung datang ke rumah-rumah warga untuk mencocokkan apakah daftar pemilih yang ada di daftar pemilih yang dibawa oleh pantarlih itu cocok dengan KTP elektronik maupun kartu keluarga yang ada dimiliki oleh warga tersebut, itu Mbak Ergi. Nah untuk prosesnya Bapak, kegiatan coklit ini berapa hari ini dilaksanakan nih Pak? Kalau pelaksanaan itu kan kita mulainya itu di tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Nah kurang lebih 31 hari lah pelaksanaan itu. Jadi yang dilakukan oleh pantarlih tersebut mencocokkan tadi, misalkan ada yang warga itu misalkan namanya itu ada ubah data misalkan atau sudah meninggal misalkan. Nah sudah pindah mungkin. Ya mungkin sudah pindah, tapi kalau pindah itu kan kita masih kita memenuhi syarat di tempat sini. Siapa tahu kan nanti dia bisa kembali atau menjadi pemilih pindahan di tempat yang kanan, di tempat yang dituju begitu kan. Nah seperti itu, sehingga yang menjadi rujukan kita itulah data terupdate, data terupdate dari penduduk tersebut begitu Mbak Irgi. Nah Bapak, apa saja sih yang ditargetkan untuk coklit ini? Apakah semua daftar pemilih yang ada di Tabalong? Nah ini kan yang pertama itu yang menjadi target kita adalah nama-nama yang berada di daftar pemilih tadi. Yang sudah ada tersebut itu yang pertama. Yang kedua itu adalah yang warga yang menjadi pemilih potensial begitu Mbak Ergi. Nah pemilih potensial itu yang pertama adalah pemilih baru. Nah di daftar pemilih itu kan yang sudah ada di DP4, kemudian ada di daftar pemilih berkelanjutan kan yang sudah kita gunakan di Pilkada 2020 tadi kan. Nah di ke depan kan perjalanan dari 2000, 2001, 2002, 2003 kan kita mungkin ada pemilih baru. Nah itu jadi target kita juga untuk bisa dimasukkan. Yang selanjutnya ada juga pemilih potensialnya, misalkan gini, orang itu dari warga desa Padang Panjang misalkan. Nah kemudian bisa saja dia sudah berkeluarga menjadi istrinya atau suaminya dari warga Mabuun kan. Itu kan berpotensi dia itu pindah kan. Nah itu berpotensi sebagai pemilih potensial. Nah seperti itu dia menjadi pemilih baru juga.
Nah, menjadi pemilih baru juga di tempat asal. Di tempat yang baru begitu. Nah, dengan dibuktikan dia sudah memiliki dokumen kependudukan di tempat yang baru begitu, Mbak Ergi. Seperti misalkan kakak yang baru mungkin ya Bapak ya, seperti itu ya. Iya, betul. Nah Bapak, untuk jumlah dari daftar pemilih di Tabalong ini ada berapa banyak nih Pak? Kita kan hasil sinkronisasi antara DP4 dan juga DPB, daftar pemilih berkelanjutan tadi menjadikan daftar pemilih yang akan kita coklit se-Kabupaten Tabalong itu adalah 185.734. Nah, itu yang akan kita coklit yang tersebar di 12 kecamatan, di 131 kelurahan dan desa. Dan juga itu akan dimutakhirkan oleh Pantarlih tadi. Dan juga mungkin ini juga data bisa berubah ya Bapak ya, yang tadi Bapak sebutkan katanya bisa ada pemilih yang baru ya Pak ya. Iya ini hanya baiklah Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, ada berapa banyak sih petugas dari pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih yang dikerahkan? Oke, baik Mbak Ergi. Kita kan di beberapa minggu yang lalu sebelum pelaksanaan coklit, sebelum kita membentuk Pantarlih, kita melaksanakan namanya pemetaan TPS. Nah, pemetaan tempat pemungutan suara. Yang menjadi rujukan kita berapa jumlah Pantarlih adalah berapa jumlah TPS kita. Jadi satu TPS itu ada satu Pantarlih yang akan bertugas memutakhirkan data di TPS tersebut. Jadi kalau berapa jumlah Pantarlih yang kita turunkan, yaitu adalah kita berdasarkan jumlah TPS. Di Tabalong kita untuk pemilu 2024 ada 903 TPS. Iya, berarti kan kita akan sudah kita lantikan untuk Pantarlih itu sebanyak 903 juga. Sesuai dengan jumlah TPS tersebut. Betul, ya Bapak ya. Gitu. Oke Bapak, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi di segmen selanjutnya, tetapi setelah jeda iklan berikut ini tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Husaini. Bapak tadi berbicara tentang coklit, nah Bapak ya, dan tentang Pantarlih tadi nih Bapak nih. Nah bisa dijelaskan nih Bapak untuk kegiatan coklit apakah dilakukan setiap hari atau di jam berapa saja? Ini mungkin waktu operasionalnya sendiri nih Bapak. Oke, baik Mbak Ergi. Untuk pelaksanaan coklit kami kan di tanggal 12 Februari tahun 2023 tadi kami memulai serentak pelaksanaan coklit seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Tabalong. Jadi seluruh Pantarlih itu langsung turun di tanggal 12 Februari tadi untuk melakukan coklit serentak. Nah, untuk selanjutnya itu kan kita itu ramah menyesuaikan keadaan masyarakat kita lah. Nah, sehingga bisa saja mereka itu datanya pagi atau sore, siang, bahkan malam. Kan masyarakat kita kan pekerjaan, kan kita menyesuaikan dari pekerjaan masyarakat kita. Nah, kita tujuan Pantarlih mencoklit ini kan untuk bisa ketemu langsung dengan paling tidak ada perwakilan dari keluarga di rumah tersebut yang bisa menunjukkan dokumen KTP elektronik, kemudian bisa menggunakan kartu keluarga. Nah, sehingga kalau kita, artinya kan kita tidak menentukan harus waktunya pagi atau jam berapa kan, kita mengikutilah keadaan di masyarakat kita. Nah, yang penting kan kita tidak lepas dari timeline kita dari tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Nah, dan juga kami beberapa waktu yang lalu tanggal 16 Februari tahun 2023 tadi melaksanakan coklit serentak terhadap tokoh. Nah, terhadap tokoh-tokoh misalkan sesuai tingkatan. Kita di kabupaten, tokoh kita mungkin ada Pak Bupati, kemudian Wakil Bupati, kemudian ada Ketua DPR, kemudian ada Sekda, kemudian ada tokoh-tokoh agama seperti Ketua MOI, kemudian pimpinan PP Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama, dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Nah, dan juga ada dari berbagai basis, baik itu basis disabilitas maupun basis milenial. Nah, itu kan kita dalam proses coklit serentak itu bertujuan untuk
agar bisa tokoh-tokoh tersebut memberikan himbauan lah kepada masyarakat kita untuk membantu kita dari KPI untuk mensosialisasikan tentang pelaksanaan coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih ini, agar masyarakat kita itu bisa dengan gembira menyambut kedatangan Pantarlih di rumah masing-masing kan. Nah, artinya tidak tabu dan juga tidak terkejut lah bahasanya ada orang yang datang meminta dokumen pribadi kan, karena memang kita ini prosesnya untuk mensukseskan pemilu dan memastikan agar seluruh warga kita Tabalong itu terdaftar dalam daftar pemilih begitu Mbak Ergi. Jadi memang tidak ada jam operasionalnya, berarti disesuaikan dengan rumah atau misalkan dari warga itu sendiri ya Bapak ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan tiba-tiba malam ada yang datang gitu pas silaturahmi gitu ya Pak ya. Iya betul Mbak Ergi. Ada juga yang lebih mudah lah bagi akses masyarakat kita sekarang dalam proses coklit ini Mbak Ergi. Kita dari KPI Republik Indonesia menyajikan yang namanya cek DPT online KPI Go ID. Nah, jadi silakan masyarakat kita untuk bisa cek di HP, Google, masukkan cek DPT online KPI Go ID, kemudian ada situ fitur masukkan NIK. Nah, kemudian itu akan terlihat apakah masyarakat kita itu sudah terdaftar di DPT atau tidak. Dan juga dia akan tahu posisi di TPS mana, desa mana, kecamatan mana, itu akan terlihat di situ Mbak Ergi. Makanya kita itu proses coklit ini kita mudah-mudahan bisa mudah diakses lah oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Berjalan dengan lancar juga ya Bapak ya. Amin, ya, nah, pertanggal ini Bapak sudah berapa persen kegiatan coklit yang berhasil terdata? Ya, dari kemarin kan kami dari Divisi Rencana Data dan Informasi Pak Naryo itu menginstruksikan di grup kan untuk kepada PPK agar bisa menginformasikan progres lah hasil coklit kita 10 hari pertama itu kan itu sudah 45% ya, 45% sudah tercoklit karena kan kita ini Mbak Ergi dalam proses coklit persiapan pemilu 2024 selain kita menggunakan yang namanya alat kerja Pantarlih secara manual, mereka juga menggunakan yang namanya e-coklit. Artinya selain data di manual, kemudian e-coklit itu akan mengoneksi langsung ke daftar sistem informasi data pemilih. Nah, jadi ke Sidalihnya seperti itu. Nah, untuk yang namanya alat kerja, itulah alat kerja dari Pantarlih itu yang pertama adalah daftar pemilih tadi. Itu akan menggambarkan di TPS itu misalkan ada 200 pemilih. Nah, Pantarlih itu membuat dokumen itu by name by address, artinya nama dan alamat serta dokumen-dokumen kependudukan ada di situ sebagai bahan di coklit tadi. Nah, kemudian Pantarlih juga menggunakan bukti coklit. Nah, itu nantinya bila warga itu sudah dicoklit, maka ada bukti pencoklitan yaitu berupa isian kemudian ditandatangani oleh perwakilan yang didatangi tadi, kemudian dari Pantarlih juga. Kemudian Pantarlih memiliki dokumen satu, dipotong untuk yang warga tadi satu. Dan juga rumah yang sudah dicoklit itu akan ditempel stiker. Nah, itu namanya stiker. Nah, itu. Jadi rumah warga yang sudah dicoklit itu akan terlihat Mbak Ergi dengan bukti stiker tadi. Dan di situ juga akan menginformasikan jumlah pemilih yang dicoklit di rumah tersebut. Ada berapa? Nah, lebih itu juga memudahkan juga dari Pantarlih ya Bapak ya. Iya. Nah, Bapak untuk hingga saat ini kegiatan coklit yang telah berjalan hampir 10 hari ya, kurang lebih 10 hari ya Bapak. Adakah kendala yang dihadapi oleh Pantarlih atau mungkin adakah masalah yang dihadapi? Iya. Untuk saat ini paling tidak itu ada 3 lah kendala yang dihadapi yang alhamdulillah bisa aja lah dilewati dengan baik. Yang pertama itu adalah tentang adanya perubahan data. Nah, misalkan orang itu misalkan ada di sini, kemudian mereka itu sudah berkeluarga tapi kartu keluarga mereka itu tidak terupdate, masih ikut dengan keluarga. Padahal dia sudah pindah ke tempat suami atau ke tempat istri atau sudah pisah dengan keluarga. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu
salah satu kendala lah bagi kita untuk apa supaya jangan ada terjadi gandaan seperti itu kan. Dan juga kalau bisa lah masyarakat kita itu agar bisa cepat lah mengupdate kartu keluarganya seperti itu. Biar lebih memudahkan juga ya Bapak ya dalam pendataan coklit tadi iya, ya Bapak ya. Oke. Itu. Selain itu Bapak, selain dari data sendiri, adakah kendala dari masyarakat sendiri mungkin yang masyarakat yang kurang kooperatif kepada petugas Pantarlih? Adakah Bapak? Nah ini kan kata saya tadi kan ada kendala itu ada 3. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tentang data tadi. Yang kedua ini mungkin faktor alam lah mungkin lah. Faktor alam geografis lah mungkin. Di daerah kita kan Tabalong ini lumayan ada yang namanya daerah terpencil lah. Nah itu seperti misalkan kita ada di daerah Dambung Raya Bintang Ara kan. Nah seperti itu kan kemudian ada Panaan tersebar di daerah-daerah terpencil. Dalam satu TPS itu jaraknya luar biasa jauhnya. Nah mungkin Pantarlih itu perlu beberapa waktu harus datang ke situ, ditambah lagi sudah datang ke tempat, kemudian warganya itu tidak ada di rumah, mungkin posisi waktu bekerja. Nah, kemarin saya itu bersama tim dari KB Tabalong ikut mencoklit di daerah Bumi Makmur, Desa Bumi Makmur Bintang Ara. Itu ada anak desa yang namanya Desa Undul. Nah, di situ kurang lebih ada 53 lah. Warga di situ terdiri dari 40 kartu keluarga lah situ. Nah, itu satu kali didatangi ke sana dulu kan ada warganya tuh banyak yang mungkin nggak ada di rumah. Nah, jadi kita koordinasi kepada pihak desa agar kita dihimbaukan RT di situ bahwa kita hari Sabtu akan datang ke sana, akan muncul, sehingga begitulah cara kita untuk mengakomodir yang masalah tadi. Berjanjian dahulu. Nah, sehingga kita datang hari Sabtu tuh clean and clear BRG. Langsung beres. Beres. Baik Bapak. Ya, baik pemirsa, program Dialog masih ada hal yang ingin saya tanyakan, tetapi setelah iklan berikut ini tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita ke tahap pencocokan dan penelitian daftar pemilih ya. Nah, Bapak, setelah tahapan dari coklit tersebut, daftar pemilih selesai dilakukan. Lalu apa sih agenda dari KPU Tabalong dalam proses tahapan pemilu selanjutnya ini? Oke, baik Mbak Ergi. Nanti kan sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 kan selesai pencoklitan. Nah, jadi hasil coklit itu akan disusun menjadi daftar pemilih sementara. Nah, yang mana daftar pemilih sementara itu nanti akan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan masyarakat. Nah, seperti itu. Itu di penyusunan daftar pemilih tadi. Nah, berkenan dengan agenda tahapan pemilu tahun 2024 nanti, di saat ini itu ada beberapa tahapan yang beririsan, artinya dengan waktu dan bulan yang sama kita jalankan bersama-sama juga. Selain pemutaran data pemilih, coklit tadi, yang kedua ada namanya verifikasi faktual calon perseorangan calon DPD Kalimantan Selatan. Nah, jadi kita sekarang memverifikasi faktual, yang mana yang melakukan verifikasi faktual itu kan ada panitia pemungutan suara atau PPS. Nah, jadi calon DPD itu kan menyetorkan ke KPRI tentang calon dukungan. Jadi kan di Tabalong ada juga sampel dukungannya. Jadi itu kita datangi langsung ke pendukung tersebut untuk membenarkan dokumen data dan menanyakan apa betul mendukung atau tidak. Nah, seperti itu namanya verifikasi faktual, langsung datang ke calon pendukung DPD tadi. Nah, kemudian yang tahapan yang sekarang sudah berjalan yaitu tentang penetapan jumlah kursi dan juga daerah pemilihan atau dapil. Nah, penduduk kita masih berada di kurang dari 300.000, sehingga kursi DPR kita masih 30, sama seperti 2019 tadi. Nah, kemudian daerah pemilihan kita tetap masih ada 4 daerah pemilihan. Cuman untuk jumlah kursi di dapil itu ada pergeseran BRG. Nah, yang dulu kan dapil 1 itu
Dapil 1 adalah Tanjung Tanta dengan jumlah kursi 7 kursi. Kemudian Dapil 2 itu ada Kelua, Pugaan, Banua Lawas, Muara Harus ada 7 kursi. Jadi tetap sekarang. Kemudian ada perubahan ini di sini di Dapil 3 Mbak Ergi. Dapil 3 yaitu Dapil 3 itu kan terdiri dari Kecamatan Upau, Kecamatan Haruai, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Jaru. Yang dulunya itu adalah 10 kursi, sekarang 9 kursi. Nah, berkurang 1. Kemudian kurang itu ditarik ke Dapil 4 yaitu di Kecamatan Murung Pudak. Yang dulunya di situ ada 6 kursi menjadi 7 kursi. Nah, apa penyebab perubahan tersebut? Yaitu adalah jumlah penduduk. Jadi kan yang menjadi dasar kita untuk menentukan jumlah kursi itu adalah kesetaraan jumlah penduduk. Nah, jadi jumlah penduduk di Dapil 3 itu kalau dibagi dengan 10 kursi itu masih tinggi di Kecamatan Murung Pudak. Nah, dari jumlah penduduk di situ dibagi 6 itu masih tinggi di Murung Pudak. Kemudian itu yang membuat kesetaraan itu tidak datar sehingga kursi dari utara itu pindah ke Dapil 4 Murung Pudak. Nah, setelah dijadikan 7 kesetaraan tak ada. Nah, itu penyebabnya. Iya, baik Bapak. Terakhir Bapak ya, saya ingin bertanya apa harapan Bapak atau himbauan Bapak kepada masyarakat terkait kegiatan tahapan coklit daftar pemilih ini. Oke, kami dari KPU Kabupaten Tabalong ya mengharapkan kepada warga masyarakat itu menyambut dengan baik, kemudian menyambut gembira kedatangan Pantarlih kita datang ke rumah. Nah, kalau bisa dikasih snack atau kopi ya bagus lagi kan. Ya Pak ya. Yang jelas kalau itu tidak, paling tidak kita bisa menyajikan bahwa warga itu dengan senang hati bahasa kita tuh menunjukkan atau menampaikan KTP elektronik, kemudian kartu keluarga, sehingga proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan dokumen pribadi warga itu berjalan dengan baik, Mbak Ergi. Sehingga harapan kita daftar pemilih 2024 ini sangat update dan juga sangat valid begitu. Nah, sehingga harapan kita tidak ada warga masyarakat kita Tabalong yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Sehingga proses penggunaan hak pilih di tanggal 14 hari Rabu, 14 Februari tahun 2024 nanti berjalan dengan baik begitu Mbak Ergi. 2024 nanti berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bapak, semoga proses dan tahapan coklit ini berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan Bapak tadi ya, dan diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Amin. Sehingga bisa memudahkan tugas daripada Pantarlih tadi. Betul ya Bapak. Sekali, Mergi. Baik, tidak terasa perbincangan kita kali ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Husein yang telah meluangkan waktunya Bapak. Sama-sama Mbak Ergi. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.